asabul baiti. Kebutuhan pokok yang keempat adalah perabot rumah, alat rumah tangga. Walizuhdi fihi darajatun aiton. Dan zuhud memandang perabot rumah tangga itu ada beberapa derajat yang diklasifikasi menjadi 3 golongan besar. Dimulai dari yang tertinggi zuhudnya terkait perabot rumah. Yang tertinggi adalah Harun Isa, sikapnya Nabi Isa sholawatullahi alaihi wasallamu ala kulli abdin mustafa. Irkana la yashabu ila mishtun wa kuzun fara'a insanan yamshitu liyatahu bi asobihi faroma bin muslim. Karena keberadaan Nabi Isa itu tidak disertai kecuali sebuah sisir alat merapikan rambut. Kedua kuzun, wadah air kendi. Kemudian Nabi Isa melihat seseorang merapikan jenggot pakai jari tangannya, bukan pakai sisir. Melihat itu faroma bin musti. Kemudian Nabi Musa membuang sisir yang selalu menyertai, yang dibawa. Wara'a akhara. Lalu berikutnya Nabi Musa melihat seseorang yang minum dari sungai bikafaihi menggunakan kedua tangan. Melihat itu lalu Nabi Isa roma bil kusi, membuang wadah yang ia bawa. Kendinya dibuang. Jadi ikut minum pakai tangan. Jadi kayak praktek bahkan numpak mobil ketemu dengan orang pakai sepeda pancal, dua mobilnya pakai sepeda pancal bisa. Sopo kabeh dapat kanto. Kasihan penumpangnya, rombongannya Pak. Didorong mobilnya. Tapi kan alasannya itu kelas Tinggi. kelas akla. Kita ini belum di kelas pertama, masa langsung ke kelas akla kan nggak bisa. Masih itu. Jadi tetap pakai yang ada. Lemah. Wahana hukum kulli asasin. Seperti yang dicontohkan Nabi Isa itu hukumnya setiap peralatan terkait akhlak zuhdi, akhlak darajati zuhdi. Maka ilmiahnya fa innahu innama yuradu limaksudin. Alat itu yang dikehendaki tak lain untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan. Bila kebutuhannya tanpa alat, ya tanpa alat itu. Pakai tangan minum ya pakai tangan. Bukan alat. Jadi fa'idah istaghna anhu fahuwa wabalun. Bila tanpa alat itu sudah cukup, maka keberadaan alat itu adalah bencana di dalam dunia wal akhirah. Ini malah petaka alat itu. Dan kebiasaan orang masa kini alat rumah tangga justru dipajang sebagai penghias ruang. Kan enggak. Kapan membuangnya kira-kira? Kan dipakai. Enggak dipakai. Dipajang untuk perhiasan. Apalagi enggak dipakai itu itu uang yang dibeli lemari. Wa ma la yastaghni anhu fayaktasiru fihi ala aqalli darajat wa huwa al-khazan. Dan apa yang tidak bisa dia tinggalkan kecuali memakainya, maka dia hanya mengambil kepada ukuran minimalis yang paling minimal. Dan alat yang minimal itu al-khazan, terbuat dari tanah. Alatnya cangkirnya dari tanah, tulangnya dari tanah. Jadi kendingan nih kan. Jadi kendi. Kayaknya akan dimulai dari sini. Oh iya, mulai berawal dari sini. Oke.
fi kulli ma yakfi fihil ghazab, dalam segala kebutuhan yang akan dicukupi oleh sebuah alat yang terbuat dari tanah. Terkait gengsinya, wala yubali biaya guna surat Allah. Dia tak, orangnya, penggunanya tak akan peduli sudah pecah alatnya apa tidak, tetap dipakai. Bapak sudah agak ketinggalan, sudah muncul model baru, maka yang ketinggalan diparkirkan, beli yang model baru. Mungkin yang sekarang yang masih cocok dengan ini cowek, Pak. Tak cobek itu konsep. Cowek. Juga banyak dengan Cobek kendi, kemudian maron Gentong. gitu. Kalau retak ditempel bukan ganti yang baru kan. Tidak karena maksudnya sulubihi. Jadi sekalipun sudah pecah masih digunakan selagi bisa untuk memenuhi kebutuhan. Digunakan wadah. Itu yang pertama. Yang semuanya saya yakin tak akan bisa menempati kelas ini. Waduh, 3 tinggi, Pak. Wa awsatuha, kelas yang lebih rendah. Disebut kelas tengah karena hanya mengacu pada 3 kelas. Ayakuna lahu asasun bi qadril hajati sahihun fi nafsihi walakin yastamilul alatal wahidata fi maqasidah. Lalu kelas tengah ini adalah orang yang zuhud itu memiliki peralatan tersebut seukuran kebutuhannya yang utuh bukan pecah. Tetapi alat satu digunakan untuk beberapa tujuan. Jadi misalkan tempat air juga sekaligus ajang tempat makan dan sekaligus untuk mencibuk air untuk wudhunya mestinya begitu. Jadi ngirit ini satu alat juga. Itu ngirit. Contohnya kalari mahu qas'atun yakulu fiha wa yashrabu fiha wa yafadul mata'a fiha. Seperti orang yang hanya memiliki satu piring ya qas'at, wadah untuk tempat nasi makan. Karena contoh pertama yakulu fiha, yang digunakan makan. Maka alat itu di samping dengan makan juga yashrabu fiha, digunakan minum, wadah air. Setelah makan minum selesai, ya fadul mata'afiyah juga sebagai tempat penyimpanan benda-benda lain. Kinane pondok. Pondok kayak kela bareng kemarin. Kos dengan sohnon itu beda. Terus, Kalau pereng, sohnon piring. kadang Kalau kos mangkok, maksudnya kalau piring kan lebih besar. temper, ya pokoknya wadah lah yang bisa digunakan makan. Jadi simpel contohnya. Dan nampaknya ini pun bukan kelas kita. Pondok bisa nih. Ya kayak kela kayak masak. Kelas kita kan terang sampai tak kebuang. Lulus. Makanya kalau merdeka. Kemudian dicontohkan bahwa karena salafu dan ulama di masa lalu, ulama salaf yastahibbuna istimala alatin wahidatin fi asya'a litaktif. Mereka lebih suka menggunakan satu alat untuk beberapa keperluan, untuk meringankan, ngirit istilahnya. Nah ini lagi ya koreksi, wa a'laha menurut saya yang benar itu wa adnaha. Ya ini kok sama ya. Yang awal kan a'la ya. Iya. Ini kok Semuanya tulis a'la. Tapi yang benar kan adna ya. Mungkin redaksi lain. Karena a'la sudah disebut pertama tadi. Harusnya adnaha. Adnaha.
Sarana. kelas paling rendah dalam zuhud. Kan? Sarana paksa. Saran Pak. Akla. Aklah Pak. Masuk salah ketika Pak. Menurut saya yang pas justru akla yang ini. Mau ngakui adna kan hebat lah kan. Yang atas tadi kan aklah. Bukan begitu, ini akla dari ini. Yang kualitas terendah itu adalah cerewet. Kualitas menengah, satu barang dipakai untuk beberapa keperluan. Kualitas tertinggi, masing-masing alat, masing-masing kebutuhan itu ada alatnya. Jadi akla yang pertama yang dibaliknya itu lain dengan akla yang ini. Oh bu, Jadi beda. akla di sini yang dimaksudkan adalah kualitas dari barang yang kita pakai. Adenanya sopun Pak. Itu Artinya satu persepsi dari Ustaz kalau Haji menurut saya ini Muslihat. adalah dari akol itu. Akol darajat. Ya Habis coba. itu ausat, habis itu akla. Urutannya di situ. Dengan sabung saadna. Tinggal argumen dari akla yang teralat dengan adena. Yang punya pendapat monggo. Untuk ke belakang taman singkong Pak, multifungsi kena kereta api buat beli ini kan satu barang. Kalau pemahamannya kayaknya adena Iya. Kemudian argumennya karena yang Urutan. terakhir ini setiap punya lengkap alatnya untuk minum gelas ada, untuk makan piring, untuk ini ada. Dalam bentuk berarti ini batas terakhir itu bukan? Kalau menurut saya yang pas yang justru yang saya bilang tadi itu menurut saya. Jadi kualitas barang yang dipakai itu ada tiga tingkatan. Ini Yang pertama adalah bereweng, yang kedua adalah bukan barangnya Pak yang dibahas Pak. Kita zuhudannya. Yang pertama zuhudnya akhlaha yang paling tinggi. ya dikatakan Nabi Isa kan. Di wali zuhdi fiha aidon darajatun kan gitu Pak. Oke. Zuhud itu punya 3 derajat. Yang pertama akhlaha, yang kedua ausataha, yang ketiga qawalaha lagi. Yang bukan barangnya yang di sini yang dibahas. Ya, memang Pak Muslim Melihat mengacu barangnya. kepada ini. Barangnya. Bayak tasyiru fi ala qali darajat wa al-qazafu. Yang pertama itu qazaf, yang kedua ayakuna lau asasun bi kulli hajat wa alaha ayakun lau bi hadai kulli hajatin. Pembahasannya itu satu paket. Tapi ketika mengikuti pendapatnya Pak Muslim, yang adenanya malah nggak ada. Ini saya punya kitab di Berarti pakai adena Pak. Hmm? Di kitab yang lain ini pakai adena. Redaksi ke belakangnya sama Pak. kitab Iya, Kitab. ayat lagu biar ada di tulis sama. Oh ya berarti adena ya. Ada top Ini saya di kitab Pak. Sama dia cuma beda percetakan. Oh beda. makanya. Cetakan. Soalnya untuk mana itu? Cetakan mana ini? Ini cetakan Darul Minhaj. Oh Darul Minhaj. Ini kan cetakan apa nih kak? Karena dari minta. Darul Minhaj cetakan paling larang gitu. Darul Minhaj cetakan paling baik. Enggak mana itu? Beirut. Mesir apa Beirut? Beirut. Apa Mesir, apa Beirut, apa Yaman. Al-Mamlakatu Al-Arabiyah As-Saudiyah Jeddah. Saudi, Jeddah. Jadi kelemahan dari pendapat Pak Muslihat itu bila ditekan aklaha kemudian diartikan terkait qazaf alatnya itu akan kehilangan Adena, iya. yaitu adnaha tidak disebut. Iya. Sehingga kalau perlu menambahkan terlalu banyak kita menulis ya. ya berarti ditulis apa itu? Wa fi nuskhatin Bawi Nusa wa adnaha. apa? Cetakan Mamlakah Arabiyah Saudiyah adena. Berarti Tapi kalau kita mengacu pada domir muannasnya, ha itu kembalinya ke derajat. Derajat itu penggolongan apa namanya?
kualitas yang pokok sehingga bisa diganti dengan salasu darajatin. Maka a'laha pertama berarti kelas pertama, al ihdaha ya. Kalau asatuha berarti saniha, a'laha berarti salisuha. Itu wa ada Pak. Cetakan Darurin Had Iya. Adnaha. Adnaha, nah itu ya. Clear ya? Berarti tak petiga ya. Adnaha kelas yang ketiga atau yang terbawah, sehingga di bawahnya bukan lagi zuhud seperti yang lalu. Ayakuna lahu bi adati kulli hajatin alatun minal jinsin naziril khosis. Kualitas yang menjadi ukurannya. Setiap kebutuhan memiliki alatnya sendiri-sendiri. Jadi bukan satu alat lagi untuk setiap kebutuhan, tetapi setiap kebutuhan memiliki alatnya sendiri-sendiri, tapi pilihannya adalah kualitas rendahan. An-nazil al-khosis, atau dari loakan. Loakan. Loak, pasar loak. Loak, lauk. Nah, fa'idha fil adat, kebutuhannya 5, alatnya 5, kalau lebih 6 pakai cadangan misalnya. Au fi nafasati, atau kualitasnya lebih, bukan khoses, nah, bukan rendahan lagi. Khorojan jami abwabil zuhdi, dia dipecat dari kategori zuhud. Masuk, lolos. diusir dari kelas zuhud. Yang terjadi rokana ila talabil futur, maka hatinya sudah condong kepada tuntutan serba lebih. Kemudian diingatkan supaya tidak lepas, diingatkan oleh kitabnya. Wal yanzur ila sirati rasul, baiknya perhatikanlah apa yang dilakukan Rasul dalam hidup yang disebut dengan sirah. Lalu kedua, sirati sahabat, sirahnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Terkait radhiyah, mun radhiyah mengakui an, mun ridwanullah mengakui ala. Ridwanullah alaihim radhiyallahu an. Ridwanullah alaihim. Kalau ridwan kok pakai ala, kalau radhi kok pakai an. Radhiyallahu an. Nabi saya memaknai an itu lebih menjawab coba. Dan Kalau bahasanya dia mungkin ridhoni sapa Allah anhu atau anha amdoh nyiksa saking gitu. Ketika ridwanullah, Kalau enggak gitu, anha itu bermakna mari. oke. Ketika ridwan pakai ala, ketika berarti- radhi pakai an. Kalau Allah berarti Ya istilah. enak dan simpel, tinggal lihat rodiyah itu mutaaddinya menggunakan jar apa. Maka ini berarti menunjukkan pada kita rodiyah bisa mutaaddi pakai ala, bisa mutaaddi pakai an. Pada saat rodiyah menggunakan an. Saat ridwanullah alaihi. Barangkali. Jadi kalau di kamus bisa dua Pak. Bisa an, bisa ala. Kalau di kamus Iya. Mutadinya radhiyah. an atau ala. Yang rodiyah. Lah ya, kan penentunya kan fi'il rodiyah itu kan. Kemudian dikisahkan fakat qalat Siti Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu alaiha. Pada. Balai kening. Kana bijau Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yanam alaihi wisadatan min adamin hasuha laifun.
alas tidur atau bantal Rasulullah saat beliau istirahat atau yanamu adalah sebuah bantal yang terbuat dari kulit yang sudah disamah tentunya kan. Hasbuha lifun yang diisi dengan ampasnya korma. Pelepah kurma. Tapes itu Pak. Tapes bukan Tapes. Tapes. Tapes korma. Itu Belum maknanya lur. Itu buat bungkus itu loh. Kleng-kleng biasanya. Tapes. Tidak mungkin sama. Ya, yang lebar opo wadai manggari. Wakal al-Fudel wali Fudel bin Iyad. Maka Iyad bin Fudel apa? Fudel bin Iyad. Fudel bin Iyad. Maka nafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa abatan masniyatan wa wisadatan min adamin hasuha laifu. Rasulullah tidak memiliki alas lama kecuali sebuah aba'ah kemul yang dikemulkan. Jadi sehelai kain yang dikemulkan. Yang kedua wisada bantalnya seperti yang tadi terbuat dari kulit diisi dengan tapes. Saya punya arti lain itu masniatan itu artinya tentekuk. Dilipat. Dan tadi kan terbaca dan kemulakan. Kemul dan kemul. Maknanya yang tertulis dikemulakan. Nanti tekuk ya Pada sama karpet. saya kelihatan ya dah. Iya. Tekuk kan kamu lagi pak. Podo kiyo ya. Lewat dolan. Makanya Menikel lagi. Banget ya. Usah sapo ya pak. Bisa ojan. Tak tega kita sana macam ni kan. Kan kayak Masa itu usuk itu. Rasul panutan orang sebut yang kadang kaya sih kata. Menjang cetak tertusuk di zaman lamba. Kan zaman lamba ya. Keramiknya belum ada. Bukan tidak ada, belum ada. Sebelum datron. Atau mantel tertusuk. Waruya diceritakan anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dakhala ala Rasulillah, bahwa sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab pernah sowan ke Rasulullah wa huwa naimun, sedang Rasulullah itu sari ala saririn di atas ranjang marmulin bisuraitin yang dianyam atau dilapisi tampar kecilnya. Tampar sangker, fungsi tampar mungkin ada pereng dulu ya, nggak ada bambu. Sangkerin tampar. Kemudian karena Sayyidina Umar masuk sowan fajalasa, maka Rasulullah duduk dari tiduran kemudian duduk. Lalu ro'a athara suraiti fi jambihi, Sayyidina Umar melihat bekas tampar yang ditiduri Rasulullah alampan, membekas di punggungnya. Lalu melihat itu dama'at ainahu, dumi'at ainahu, aina Umar, maka tidak bisa dibendung air mata mengalir Sayyidina Umar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maladhi bakaka ya Ibnul Khattab?" Apa yang membuatmu menangis, hei Ibnul Khattab?
Qala Sayyidina Umar matur. Dzakartu Kisra wa Qaisara wa ma huma fihi minal mulki wa dzakartu ka wa anta habibullah wa safiyyu wa rasuluh naimun ala saririn marmulin bisyurat. Saya ingat Kaisar Kisra, Raja Kisra dan Raja Qaisar. Jadi antara Romawi dan Parsi. Wa ma huma fihi minal mulki, dan apa yang dikuasai oleh dua raja ini, kerajaan dan kemewahan. Lalu saya mengingat engkau, sedang engkau adalah Habibullah wa Sofiyyu wa Rasuluh. Naimun, tidur ala saririn marmulin bisyuraiti, di atas ranjang yang di nama atau sanggerin tampan. Ini yang membuat saya nangis ya. Faqala kemudian Rasulullah menerangkan, ama taradha ya Umar antakuna lahuma ad-dunya walana al-akhirah. Apa kamu tidak rela ya Umar, mereka mendapat bagian dunia dan kita mendapat bagian akhirat? Biarlah mereka habiskan dunia, kita akan dapat akhirat. Qala Sayyidina Umar matur, bala saya ridho. Qala fadzalika kadzalik. Lalu Rasulullah menjelaskan fadzalika kadzalik. Yang demikian itu ya seperti itu, mereka dunia, kita akhirat. Oh, yang punya dipan, buang, saya mau ngasak. Spring bed, buang. Saya mau ngasak. Wa dakhala rajulun ala Abi Dzarrin. Kemudian ada seseorang sowan atau datang ke sahabat Abu Dzarrin. Faja'ala yuqallibu basarahu fi baiti. Kemudian matanya menelusuri rumahnya Abu Dzarrin. Lihat dalam rumah Abu Dzarrin. Setelah dilihat-lihat faqala, kemudian komen, ya Abu Dzarrin, hei sahabat Abu Dzarrin, ma'ara fi baitika mata'an wala ghairu dzalik minal atas. Saya tidak melihat mataan, harta benda, wala ghairu dzalika minal asas, dan juga tidak melihat perabotan di dalam rumahmu. Faqala, di rumah hanya rumah, di dalamnya kosong. Kosong. Lapangan dong. Kursi tidak ada, gelas-gelas pajangan di lemari juga nggak ada. Pendopo. Faqala, kemudian Abu Dzarrin memberikan jawaban, innalana baitan nuwajjihu ilaihi solihah mata'ina. Kami sebenarnya punya rumah yang kami menujunya dengan solihah mata'ina, sebaik-baik perabotan rumah. Nanti rumah saya itu, bukan sekarang gitu. Ini kalau dipotong ya, itu akhirat. Faqala, sang rojul yang datang belum puas dengan jawaban itu atau tidak mengerti ya. Masih mengatakan, innahu la budda laka min mata'in ma dumtahuna. Tidak, kamu harus punya perabotan dan harta benda di dalam rumah. Jangan biarkan kosong ya. Faqala, kemudian dilanjutkan oleh Abu Dzarrin, inna sahibal manzil la yada'una fihi. Allah yang menguasai rumah tempat tinggal ini tak akan membiarkan kita tetap hidup di dunia ini. Mesti akan pulang. Jadi faktornya adalah hanya karena akan hidup masih panjang, akhirnya semuanya ada di rumah. Kan niku saya kebahasan Belanda selama 350 tahun. Tiner yang Islam lah kopco kebagai ya. Saya gaya nak langkau yang Belanda.
Ditanya sama Gus Miftah. Aduh, Anak. diterjemahkan. Walamma qadima Umar bin Sa'id Baik. Amiru Himso wa ala Umarah radhiyallahu anhuma. Ketika Umar sebagai Amiru Himso, pejabat di kota Himso atau negara Himso, datang menuju Umar khalifahnya. Berarti bupati mendatangi istana, umpama bupati. Qala lahu Umar mengatakan kepada Umar. Jadi tuan rumah yang bicara dulu ya. Mama akan minat dunya. Apa yang kamu miliki dari dunia ini? Faqala Umar menjawab, ma'i asoya atawakka'u 'alaiha wa aqtulu biha hayatan in laqaituha wa ma'i jiroti ahmilu fihi ta'ami wa ma'i terus. Saya memiliki tongkat yang saya gunakan pegangan atau kalau 'alaiha gunakan pegangan. Kalau jalan untuk berjalan, kalau temu ular untuk mentung ular. Yang kedua, wa ma'i jirabi, saya memiliki wadah, selalu membawa wadah. Ahmilu fihi ta'ami, yang digunakan sebagai tempat makanan. Wa ma'i qas'ati, aku lufihi, dan kami memiliki qas'ah piring atau apa, mangkok yang digunakan untuk makan saat makan. Wa arsilu, bahkan arsilu fiha ra'si wa thawbi, dan digunakan untuk membasuh kepala dan pakaian. Lalu masih ada lagi wa ma'i midharati ahmilu fiha syarabi wa tahuri li sholah, dan saya memiliki wadah air yang saya gunakan untuk minum serta saya gunakan untuk bersuci saat sholat. Fama kana ba'da hadza minad dunya fahuwa taba'un lima ma'i. Kelebihannya dari duniawi, maka itu semua adalah taba' lima ma'i. Maksudnya apa taba'? Mengikuti. Sehingga mungkin maksudnya fama kana ba'da hadza, apapun kebutuhan saya setelah ini semuanya akan terselesaikan dengan alat yang sudah ada ini. Semuanya. Sehingga tak perlu menambah alat lagi. Lalu komentar Sayyidina Umar mendengar laporan ini, faqala Umar sodaqta rahimakallah, dibenarkan dan sekaligus didoakan rahimakallah. Lalu waqadimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin fadakhala ala Fatimah radhiyallahu taala anha fara'a ala babi manziliha sitran wa fi yadayha kulbainih min fiddatin faraja. Rasulullah pernah selesai melakukan perjalanan datang. Lalu saat datang dia langsung masuk ke rumah Fatimah, putrinya. Saat masuk ke rumah, fara'a ala babi manziliha, Rasulullah melihat di atas pintunya tergantung selambu. Lalu wa fi yadayha, di tangannya terlihat pakai gelang dari fiddah. Dengan hanya melihat itu tanpa komentar, Raja'a Rasulullah pulang kembali, tidak jadi masuk. Fadakhala 'alaiha Abu Rafi', kemudian setelah Rasulullah pergi, Abu Rafi' sahabat Rasul masuk ke Fatimah. Lalu wahiyatan lagi, Abu Rafi' menemukan Fatimah sedang menangis. Fa'akhbarathu biruju'i Rasulillah. Kemudian Fatimah memberitahu bahwa Rasulullah kembali
Setelah masuk kembali. Fasa'alahu Abu Rafi. Kemudian Abu Rafi sebagai mediasi ya, mempertanyakan kepada Rasulullah. Faqalah, kemudian dijawab, min ajli sitrih wasiwara ini. Saya kembali karena melihat selambu dan 2 gelang. Lalu mendapat penjelasan ini, arsalat bihima Bilalan ila Rasulillah. Siti Fatimah mengutus Bilal, yang menyuruh Bilal membawa kedua barang tersebut, selambu dan gelang, ke Rasulullah. Waqalat, dan Siti Fatimah berpesan, Kota soddaqtu bihima fatahuma haitsu taro. Saya mensodakohkan keduanya, maka berikanlah kepada siapapun yang kau yakini benar atau bagus. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, idhab fabi'hu wadfa'hu ila ahli suffah. Pergilah kamu Bilal, lalu jual keduanya. Wadfa'hu, kemudian harganya kamu berikan kepada ahli suffah. Maka Faba'a, sahabat Bilal langsung menjual kedua gelang dengan laku dirham ini wanisfin, 2 dirham setengah. Lalu tasoddaqo bihima alaihim, disodakohkan kepada ahli suffah. Nah, setelah terjual dan sudah disodakohkan, lalu fadakhola alaiha, kemudian Rasulullah masuk ke rumah Fatimah. Faqala bi abi anti qad ahsanti. Sungguh, atau bi abi ini sumpah sebenarnya, tapi kalau Nabi tidak pantas sumpah dengan abi. Sungguh nih kan gitu, taukid. Engkau telah berbuat baik. Lalu wara'a Rasulullah SAW ala babi Aisyah, giliran Aisyah sekarang. Rasulullah melihat di pintu Aisyah sitron selambu, fahatakahu, kemudian Rasulullah merusaknya. Waqala, diputuskan, disobek. Waqala, dan Rasulullah bersabda, kullama ra'aituhu zakatud dunya arsili bihi ila ali fulani. Ketika saya melihatnya, dia mengatakan kepada Aisyah, zakatud dunya, saya ingat dunia. Berarti Rasulullah masyghul ya di dunia. Oleh karenanya beliau rusak, lalu mengatakan arsili bihi ila ali fulan, kirimkan selambu ini ke Ali Fulan, keluarganya si Fulan. Mek kerengan Siti Aisyah. Moga Siti Fatimah mek lebih lunak. Beda. Ada gambarnya yang punya Siti Aisyah. Nah, ada surah, ada surah. Tidak, maksudnya Pak Abdurrahman ini Rasulullah kalau Siti Aisyah langsung disobek Pak. Dan jiwa berikut sitron fihi suratun. Karena Tapi kalau ada gambarnya. Ke Siti Fatimah kan nggak disobek, tadi cuma ditinggalkan, nggak masuk. Karena nggak ada surahnya itu. Mungkin yang Siti Fatimah nggak ada gambarnya. Fihi surah. kalau faktor anak sarang rajin. Mun anak tak ning sare boleh. Yang di Siti Fatimah itu siwara ini Pak, ditambah siwara ini. Siti Fatimah. Oke, kan sebelum Yang bertakat malah surah. Siti Fatimahnya. Ya, saya. Rosak bibi sareng Siti Fatimah. Kalau Siti Aisyah kan disobek sama Rasulullah. Oke.
Jadi kalau dibuat tantangan, misalnya di rumah ada wanita kemudian bergelang, lalu gelangnya dijual untuk kebutuhannya sendiri, kira-kira reaksinya apa? Jadi tingkatkan dijual, lalu hasilnya diberikan pada orang lain, ngamuk kan? Mau dijual wanita berkelas, hartanya dijual, itu patuh sekali Aisyah dengan Fatih. Karena wanita di sini nggak ngaji. Apa anu Pak ya? Kita uning hadis Pak. Kita uning hadis nikah. Iya. Istrinya kita uning hadis nikah. Berarti kawit amantenan kudang balai. Istrinya nggak diajak ngaji ya. Malah tak minta cemat cemi jomblo. Harusnya diajak. Jangan bahasa Madura. Nanti dipecat. Bahasa global. Apa nggak ada kebijakan Pak ketika istri kita nggak sama dengan Siti Aisyah, nggak sama dengan Siti Ya keluar dari. Ya kan tadi kan sudah deh. Selainnya keluar dari surga. Suaminya bukan Rasulullah. Ya. Kayaknya jadi pembahasan suaminya bukan Rasulullah. Karena kita gitu. Apakah ini sudah nggak bisa ditawar lagi gitu Pak? Pak Soeb yang bisa. Oh iya. Ya, kalau termasuk golongan zuhud ya seperti itu. Kalau enggak ya mau. Ya, itu aja. Kalau bukan makom kita. Ya ini kan bagi yang mau mengikuti. Nggak bisa mengikuti kan nggak bisa, bukan nggak mau, nggak bisa. Belum bisa. Bukan tidak mau, tapi tak mampu. Enggak mau. Bukan tidak mau. Garis miringnya bukan tidak mau. Itu bahasa yang halus ya, enggak mau. Tapi kedudukannya sama tidak mau. Zaman dulu dokter belum ada. Lanjut. Wa farasat lahu Aisyatu dzata lailatin firasan jadidan wa qad kana yanamu ala abatin masniyatin famazala yataqallabu lailatahu. Siti Aisyah sebagai istri Rasul pernah menghamparkan hamparan dalam satu malam, yaitu firosan jadi dan hamparan yang baru, hambar ya, baru atau tikar yang baru. Wakot kana yana ala abadin, dan Rasulullah sedang tidur di atas aba'ah, kemulnya masniyah yang dilipat atau dikemulkan. Famazala yataqallabu lailatahu, maka semalaman Rasulullah tak bisa tidur. Falamma asbahah, ketika pagi hari, qala laha, Rasulullah bersabda kepada Aisyah, Aidi al-aba'ata al-khaliqah, kembalikan kemul usang saya, wa nahi hadal firosa, singkirkan leme atau tikar baru ini, anni dari saya, qad asharani al-laila, dia telah membuat saya tak bisa tidur. Baru paling tak bisa tidur alasannya terlalu mahal, tendung sekejap elang. Ini tak bisa tidur, ya. Rasulullah datang. Wakadzalika tadhudana niru, sama seperti cerita ini yang dihampar adalah leme atau karpet. Sekarang sisi lainnya atat hudanair, Rasulullah pernah kedatangan dinar, jumlahnya 5 atau 6 dalam suatu malam. Kemudian dinar itu yang jumlahnya hanya 5 ini dinar emas. Nginep sampai pagi dinar tidak digunakan. Jadi semalaman sahiro ya tadi, lailatahu, tak bisa tidur semalaman. Hatta akhrajahu min akhiril lail, sampai
dinar yang jumlahnya 5 itu dikeluarkan di akhir malam, baru bisa tidur. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, fana mahi hina ini, ketika sudah dikeluarkan di akhir malam Rasulullah itu naman. Hatta sampai tu khotitoh, tidurnya sampai terdengar apa khotitohnya. Ngorok saat tidur sunnah. Tapi nggak bisa dibuat-buat kalau ngorok, tidak bisa. Memang tidak bisa dibuat-buat. Summa kolah tadi yang mendua itu ma dzanna Muhammadun bi rabbihi ma dzannu Muhammadin bi rabbihi lawlaki Allah wa hadhihi indah. Nampaknya dari bacaan ini langsung ke istifham yang mafhum. Apa yang ada dalam pikiran Muhammad terkait Tuhannya, terandai Muhammad itu ketemu Allah dan ini yang ada padanya, yaitu ada dirham, ada dinar. Jadi tidak sanggup Rasulullah di sampingnya ada dinar lalu ketemu Allah. Wa qala al-Hasan adraktu sab'ina minal akhir ma li ahadihim illa taubuhu wa ma wada'ahaduhu bainahu wa bainal ardi tauban qattu. Lebih ekstrem lagi ini. Saya menjumpai 70 orang pilihan atau orang-orang baik. Ma li ahadihim illa taubuhu. Mereka tidak punya sesuatu pun kecuali pakaiannya. Wa ma wada'ahadu baina wa bainal ardi thawban. Dan mereka tidak menaruh sesuatu pun antara badannya dengan tangan. Nah, tidak menaruh sauk atau kain kalau duduk atau kalau tidur antara dia dengan tangan. Kotuh sama sekali. Jadi kalau merebahkan diri ke tanah tanpa pakaian, tidak ada pemisah tanah dan kulitnya. Karena idza aradan nauma basyara al-ardha bi jismihi wa ja'ala thawbahu fawqahu. Ketika mereka mau tidur, maka kulit jasadnya bertemu langsung dengan tanah, lalu pakaiannya ada di atasnya, jadi digunakan sebagai penutup badan dari atas pakaian. Oh, tahu salah, kau usah lemek jadi. Separuh surut. So angin ini.